Dalam kekuatan dan kemurahan Tuhan, kita senantiasa dapat menghadapi dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu mari selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah satu dalam doa. Mari berdoa. Kami selalu merindukan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman ini boleh mengambil bagian di dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kau jadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya. Bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi,
burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian saudara-saudara firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita berada dalam tema buah dari ketaatan. Saudaraku, sering kita mendengar orang berkata, masa kita akan berbeda jika semua orang melakukan perbuatan itu? Tapi saudara, bagaimana jika yang tidak baik atau benar dilakukan orang? Apakah kita juga akan mengikutinya atau melakukannya? Kadang perbuatan yang tidak baik jika dilakukan dan ada orang yang menegur, kita menjawab bahwa memangnya baru saya yang lakukan, atau kita katakan memangnya baru kita yang mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan menyesal melihat semua manusia pada masa Nuh, karena sifat manusia sangatlah jahat. Karena itu manusia harus dihukum, manusia dan seluruh isi dunia. Sekali lagi, karena perbuatan buruk atau tidak taat harus dihukum. Namun Nuh, saudara, ia dikasihi Tuhan. Kenapa Nuh dikasihi Tuhan? Karena Nuh selalu taat. Nuh percaya. Nuh dan seluruh keluarganya hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ia dikasihi Tuhan. Nuh, saudara-saudara, selalu mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Walaupun menurut ukuran manusia, apa yang dibuat Nuh itu tidak masuk akal, yaitu membuat perahu di atas gunung. Tentu sekali lagi banyak orang yang bertanya dan mengejek Nuh. Kenapa mau membuat perahu di gunung? Ya, tentu di gunung tidak ada air, bukan? Sehingga mereka bertanya dan mengejek Nuh. Tapi apakah Nuh melawan mereka? Tidak. Saudara, Nuh tetap mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan inginkan, yaitu membuat perahu di atas Nuh. Dan saudara, ketika perahu sudah selesai, maka Tuhan menyuruh Nuh masuk ke perahu. Nuh dan seluruh keluarganya, bahkan semua hewan yang diperintahkan Tuhan. Masih ada beberapa waktu Nuh menunggu, barulah datang air bah. Air bah yang sangat hebat menutupi bumi. Dan ternyata saudara, Nuh tidak takut. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia menaati janji Tuhan sampai pada waktunya. Dalam kesabaran Nuh, dalam ketaatannya, Tuhan menyatakan firman-Nya, Nuh selamat bersama dengan keluarganya. Ya, buah ketaatan Nuh, sekali lagi ia selamat. Nuh dan seluruh keluarganya. Betapa
Tuhan mengasihi dan mereka lepas dari peristiwa air bah. Saudara-saudara, ada begitu banyak kejahatan yang dilakukan manusia. Namun, baiklah kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa kita hanya taat dan setia hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Hanya kepadanya kita taat dan setia, dan ketika kita taat dan setia, maka Tuhan memberkati kita. Tuhan akan menyatakan kemurahan dan kasih-Nya, sehingga hidup kita berada dalam jaminan kasih Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan. Meteraikanlah dalam hati kami, sehingga kami dapat memperlakukan dengan baik. Tuhan, kami tahu bahwa sedetik pun dalam hidup kami Engkau memperhatikannya. Sebab itu kami membawa hidup ini dalam kuasa Tuhan. Baik keluarga kami, kiranya Tuhan berkati. Pekerjaan kami Engkau berkati. Rencana-rencana kehidupan yang kami akan kerjakan juga Engkau berkati. Damai sejahtera-Mu tetap nyata bagi kami, sehingga di dalam keluarga kami boleh hidup dengan bahagia. Bagi kami yang bergumul, hadirlah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur. Dalam pergumulan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, topang kami, agar kami kuat dan teguh menghadapinya. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan akan terus memampukan kami di tengah-tengah pergumulan, agar kami tegar menghadapinya. Ada juga sukacita kami, entah karena pertambahan usia, menerima berkat-berkat Tuhan. Sempurnakan setiap sukacita kami, karena dengan bersyukur itulah yang indah di hadapan Tuhan. Berkati pemerintah kami, biar terus memerintah dengan bijaksana. Berkati para pelayan-Mu, majelis pengurus OIG, teguhkan mereka untuk melayani dengan baik. Dan bimbing kami semua, baik kami yang setia mendengarkan firman, biar kami terus menyaksikan kasih Tuhan dan merindukan firman-Mu, agar kami teguh di dalam Kristus. Bagi orang tua kami dalam usia indah juga Tuhan jaga, biar mereka sehat terus, kuat di dalam Kristus, dan selalu dekat hidup di dalam Tuhan. Ini doa kami, sendengkan telinga-Mu mendengarkan Bapa. Kami bawa semua di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, memberi hidup kekal bagi kami. Amin. Puji Tuhan, kita begitu setia mendengarkan renungannya. Saudara, nantikan terus renungan harian. Tetap teguh, tetap setia, tetap taat pada Allah, maka hidup kita diberkati. Tuhan menyertai kita.